1000 orang sudah fix ingin mengikuti perang Uhud. Tetapi ketika di tengah jalan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 350 orang yang membelot. Inilah disebut dengan ruju'ul munafikin, ya, pembelotnya orang munafik. Ketika itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah yang disebut dengan kaum munafik, ya, teman. Nah, kemudian Rasulullah pun membuat strategi Bapak Ibu. Dengan 650 ini bagaimana cara untuk mengalahkan kafir Quraisy. 3.000 orang. Kemudian diutuslah Rasulullah, wahai sahabatku, ya. Rasulullah SAW memilih kurang lebih ketika itu 50 orang Bapak Ibu. 50 orang, kalau bahasa sekarang itu sniper atau ahli panah. Wahai sahabatku yang 50 orang ini, apapun nanti keadaannya, mau menang mau kalah, jangan turun. Ya, mau kalah mau menang jangan turun. Mereka letaknya di mana, Bapak Ibu? Atas bukit. Bukit Rumat. Bukit. Ya. Bukitnya di mana? Bukitnya ada di sana yang kita sebutkan tadi. Ini makbaro atau kuburan syuhada. Digambar. Yang mana Bukit Rumat? Bukit Rumat. Nah, ini dia. Sini. Kelihatan Bapak Ibu? Ya. Ya, itulah disebut dengan Jabal Rumat atau Bukit Pemanah. Rasulullah memutus 50 orang. Apapun keadaannya, apapun kejadiannya nanti, yang mau turun, mau kalah jangan turun. Ya, biar 600 orang ini yang berperang melawan 3.000 orang ini. Iya. Ya. Kemudian datanglah kaum kafir Quraisy dari arah sana. Kemudian datanglah kafir Quraisy. Nah, ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah siaplah mereka kaum muslimin dengan kaum musyrikin untuk berperang. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dahulu yang menentukan menang atau kalahnya suatu perang itu adalah panji atau bendera. Sebanyaknya pasukan, kalau bendera itu sudah jatuh maka kalahlah pasukan. Begitu juga dengan sebaliknya. Mau tinggal satu orang pun pasukan, tapi kalau bendera itu masih tegak, belum menandakan kekalahan. Nah, ketika itu, ya, yang memegang panji atau bendera kaum muslimin yaitu siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Makamnya nanti juga ada di sana. Nanti insya Allah kita akan lihat. Dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian datanglah kaum musyrikin. Ya. Singkat cerita terjadilah peperangan tersebut. Ya, terjadilah peperangan tersebut. Nah, ya. Satu tokoh yang kita kenal tadi dengan nama Hamzah itu sudah mengincar apa? Panji kaum musyrikin. Ya, itulah yang diincar untuk ditumbangkan. Nah, ketika peperangan itu awalnya sudah tumbang Bapak Ibu, yang menandakan kaum muslimin menang. Ya, sehingga mereka pun singkat cerita kaum musyrikin ya pergi, ya, atau meninggalkan lapangan atau medan peperangan, lapangan peperangan, dan mereka pun apa? Kembali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali dan meninggalkan harta perangnya atau ghanimahnya. Nah, ya, melihat keadaan tersebut, ya, 600 orang ini yang tadi awalnya kan sudah menang, ya kan? Kemudian apa? Mengejar kaum musyrikin yang lari membawa ghanimah. Ya. Kemudian mengejar membawa ya pasukan kaum musyrikin yang membawa yang meninggalkan ghanimah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kaum muslimin ini mengejar, ya, tertinggallah apa tadi? Harta rampasan. Insyaallah satu mas. Assalamualaikum. Nah, meninggalkan harta rampasan. Nah, melihat ya hanya sedikit orang yang tinggal dari kaum muslimin yang mengumpulkan harta rampasan, hibahlah atau kasihanlah orang yang berada di atas bukit. Ya, padahal kata Rasulullah apapun yang terjadi jangan turun. Ternyata mereka turun. Karena apa? Ya, ketika itu dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Ketua snipernya itu namanya siapa? Abdullah bin Zubair. Ya.
Udah diingatkan oleh Abdullah. Wahai sahabatku, tidakkah kalian ingat apa kata Rasulullah? Apapun keadaannya jangan turun hingga akhirnya kurang lebih 47 orang yang mereka menghiraukan perkataan daripada Abdullah bin Jubair. Mereka pun turun untuk mengumpulkan harta rampasan. Nah, ternyata kami belum dimulakan Allah. Ternyata mereka kaum musyrikin punya strategi lagi yang lebih jitu. Apa itu? Mereka sudah ternyata di balik gunung sana sudah meninggalkan 200 pasukan. Nah, kena prank. Ya, yang dimana ya 200 pasukan ini siap menyerbu orang yang mengumpulkan harta rampasan. Karena mereka udah tahu, oh nanti kalau misalnya kita pergi pasti dikejar oleh kaum muslimin dan kemudian orang-orang yang nanti tinggal pasti akan sedikit, ya, yang mengumpulkan harta rampasan tinggal sedikit. Nah, disitulah waktu kita untuk menyerang. Nah, ketika lari mereka, ya, diserbulah oleh pasukan kaum musyrikin yang kurang lebih 200 orang. Ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang nanti menjadi tentara Islam yang paling kuat, yang paling pintar dalam peperangan. Jadi ketika perang Uhud ini dia masih dalam keadaan kafir atau musyrik. Kemudian datanglah mereka ke sana. Nah, melihat keadaan tersebut, kagetlah kaum muslimin ini, Bapak Ibu. Iya, kebelabakan. Bisa. Kalau dalam bahasanya sekarang apa? Apa? Apa namanya? Ya, begitulah. Ya. Kalau di sekali keadaan seperti itu, mencekam, ya, sangat mencekam. Bagaimana Bapak Ibu? 40 orang melawan 200 orang, yang dimana mereka hakikatnya seorang sniper yang tidak memegang pedang atau apapun, ya, kemudian diserang secara membabi buta. Terdengarlah teriakan yang sangat keras. Kemudian pasukan langsung kembali. Ini suara apa ini? Ya, ternyata suara apa? Suara pasukan kaum muslimin yang menyerbu atau menyerang kaum muslimin yang ada di bawah. Kemudian kembalilah mereka, ya, yang tadi mengejar, ya, mereka pun akhirnya kembali dan melihat keadaan ketika itu apa? Keadaan ketika itu sudah sangat mencekam dan sudah tidak karuan, sehingga menurut riwayat bahkan Rasulullah SAW pun sampai terluka dan pipinya itu tertusuk anak panah. Ya, bahkan baju baginda Rasulullah SAW itu sampai hampir lepas, Bapak Ibu. Siapa yang melindungi Rasulullah ketika itu? Ada sahabat yang bernama Thalha bin Ubaidillah. Ya, dialah yang melindungi Rasulullah. Kemudian apa? Ketika ditemukan jasadnya, kurang lebih 80 anak panah dan sabetan pedang menancap di badannya. Jadi ketika itu, ya, ketika sudah, ya, dikira kaum musyrikin bahwasanya mereka kan mengincar Rasul, tetapi ketika sudah berhadapan dengan Rasul ternyata dilindungi oleh Thalha bin Ubaidillah. Ya, ketika Thalha bin Ubaidillah tumbang, ya, dinyatakan tewas, nah mereka kira itu adalah Rasulullah, sehingga mereka pun langsung memberikan kabar gembira kepada kaum musyrikin yang lain, oh bahwasanya Rasulullah sudah meninggal. Bahwasanya Rasulullah sudah meninggal. Baru kemudian mereka pun langsung mengumpulkan kaum musyrikin dan mengakui kemenangan mereka. Padahal ketika itu Rasulullah belum meninggal. Tetapi ketika itu panji umat kaum muslimin, Bapak Ibu, bendera kaum muslimin itu sudah tumbang. Ya, dipegang oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, bayangkan Bapak Ibu, dipegang dengan tangan kanannya, kemudian ditebas tangan kanan Mus'ab bin Umair, dipegang dengan tangan kirinya. Ditebas tangan kirinya, dipegang dengan dadanya. Sisa yang ada di tangannya atau dengan dadanya. Kemudian ditombaklah oleh kaum musyrikin sehingga tumbang atau meninggallah Mus'ab bin Umair. Begitu juga dengan paman Rasulullah, dibunuh dengan cara ditombak oleh seorang budak yang diutus oleh Hindun yang bernama siapa? Wahsy. Itu yang mana? Jadi ketika itu banyak para sahabat yang meninggal dan juga termasuklah paman Rasulullah yang paling dicintai, yaitu Hamzah. Oke, Bapak Ibu, nah, begitulah ceritanya, singkat cerita. Jadi ketika itu kaum muslimin yang awalnya menang, ya, kemudian di akhir ternyata qadarullah mengalami